Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen dan juga para pemerhati yang budiman dari channel Paduan Gaul. Semoga tetap semangat, tetap menyimak daripada setiap konten-kontennya dari channel Paduan Gaul. Dan terima kasih atas segala hal, perhatian, dukungan, apapun wujudnya. Terima kasih banyak. Semoga hal itu nantinya menjadi amal ibadah dari para pemirsa semuanya yang nantinya akan kembali berdampak baik kepada para pemirsa juga dari yang kami sampaikan. Dan juga tak lupa kami sampaikan, kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang sakit ataupun yang sedang memiliki masalah, baik itu masalah anak, susah diatur, ataupun yang sedang memiliki masalah rumah tangga, keluarga, ataupun yang terkena banyak gangguan-gangguan kegaiban. Semoga saja nanti menemukan sebuah solusi yang terbaik, ya dimana solusi itu pun bukan hanya menyelesaikan masalahnya, namun membawa arah baik kepada pribadi pemirsanya semuanya. Dan semoga saja nantinya pula bagi pemirsa yang setia menyimak akan mendapatkan sebuah kepahaman, dan juga dari kepahaman itu nantinya akan menuntun Anda kepada jalan yang sesuai dengan rel yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara-caranya mungkin beberapanya tidak diungkap, dan mungkin kalau memang Anda berniat belajar nanti pun bisa dihubungkan ke mana yang terdekat dengan tempat tinggal Anda semuanya. Dan di sini alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi. Ada beberapa daripada fakta lapangan lagi di Padepokan Gaul. Banyak netizen mengatakan kepada saya ataupun teman-teman kami di sini, beberapa di antaranya masalahnya adalah seputar anak remaja perempuan, di mana anak remaja perempuan inilah yang di kemudian kelak nanti mereka akan menjadi dewasa, namun di keadaan remaja sebelum menjadi dewasa benar-benar matang ini, mereka banyak mengalami problem sebagai orang tua. Di antaranya yaitu anak perempuan, remaja perempuan ini sangat sulit dinasehati, bahkan diatur ataupun diarahkan ke hal baik oleh orang-orang tuanya. Dan juga dari hal ini sendiri nantinya jika mereka sudah matang untuk mungkin memasuki fase pernikahan dan lain sebagainya, dari anak itu sendiri kalau inputnya tidak baik, maka outputnya di kemudian hari nanti pun akan semakin tidak baik pula, kan begitu pemirsa. Dan dari konten ini nantinya semoga saja bagi pemirsa yang memiliki putra putri remaja itu nanti bisa menyikapinya dengan bijak dan baik, dan langkah-langkah apa ya mungkin bisa dikerjakan dan berpengaruh positif dan tidak menyalahi aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya pun akan benar-benar dirasakan efek maupun manfaatnya kepada pemirsa mengenai konten kali ini yang berkaitan dengan fenomena anak remaja perempuan yang susah untuk dinasihati, diatur, ditata, maupun mereka mungkin banyak ke ranahnya ke sebuah kenakalan, begitu kiranya. Dan ini pun mungkin tak terlepas juga dari fenomena akhir zaman. Lagi-lagi halnya pun seperti itu. Semoga memahami apa narasi yang saya sampaikan tadi. Dan kebetulan di kesempatan ini saya alhamdulillah ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Mas. Siap ya Mas? Siap. Mungkin langsung saja. Itu saja sedikit penyampaian saya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya. Semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil hikmahnya maupun manfaatnya untuk kehidupan para pemirsa yang memiliki pengalaman yang sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjati, keluar masuknya gaib otomatis tidak berdampak dan berefek apapun tubuh mediator ini. Jadi masuk badan gaib asli, penyusup, penipu, hancur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjati Nirwana, salah satu makhluk gaib terkuat, yang paling kuat, yang menguasai jasad anak yang ada di foto ini sebagai remaja perempuan yang susah untuk dinasehati, diarahkan, dan cenderung menjalankan kegiatan kenakalan yang melampaui batas. Dari salah satu makhluk gaibnya ketarik ke tangan saya. Sesuaikan tubuh mediator ini, penyusup, penipu langsung hancur semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya terhubung, bisa diajak bicara bahasa manusia, langsung bahasa Indonesia, bahasa nasional. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dengan golongan apa ini saya berbicara? Saya siluman. Kamu siluman? Ya. Siluman apa? Jujur. Jujur katakan. Jujur. Iya, saya iblis. Kebohongan yang kamu ucapkan langsung memotong-motong tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Saya iblis. Saya sudah jujur. Kamu iblis? Ya. Asli iblis? Iya. Ada perlu apa kamu? Saya tadi hanya bermaksud menghadirkan salah satu makhluk gaib yang menguasai jasad anak remaja perempuan ini yang memiliki pengaruh-pengaruh buruk. Kok kamu yang datang ke sini? Jujur katakan. Saya tidak biasa. Tidak terbiasa berbicara dengan manusia. Tapi kamu hanya biasa membisik-bisiki begitu. Iya. Mempengaruhi hal-hal buruknya. Saya biasanya bisik-bisiki manusia. Ya, ini jadi perihal luar biasa bagi kamu lah mungkin. Di mana ini? Tuh dilihat saja kita di mana. Di sini sangat terang. Karena banyak lampu, banyak cahaya. Iya. Tidak biasanya. Kamu iblis dari mana? Jujur katakan lebih dahulu. Saya dari seseorang. Ini pedang di depanmu. Tidak jujur langsung tertancap, dadamu pecah. Kesalahan saya apa? Tidak tahu kalau kamu tidak jujur. Belah. Jujur. Kamu bertempat tinggal di jasad manusia atau di sebuah tempat atau di mana? Saya ada mempunyai kerajaan di benda yang dia punya orang tua tersebut. Bukan dari anak ini kamu berarti? Bukan. Kau bisa tadi dari anak ini kamu? Saya keluar masuk tubuh anak ini. Tidak hanya anak itu, akan tetapi kedua orang tuanya juga. Oh, jadi kamu dari mungkin benda-bendanya dimiliki leluhurnya gitu? Iya. Jimat ataupun benda-benda bertuahnya. Ya ini bisa berpengaruh kepada anak turunnya juga bisa kamu kuasai. Iya. Jujur loh, kalau kamu berdusta langsung hancur. Sallallahu alaihi Muhammad.
Benda apa yang dimiliki orang tuanya? Katakan jujur. Nampak lebih jelas, lebih jelas. Oh, apa perlunya kamu menanyakan itu? Supaya tahu nanti Dan orang ini tuanya. kenapa kamu? Saya mau berbicara dengan kamu. Lanjut, dijawab. Benda-benda mungkin jimat-jimat ataupun tulisan-tulisan yang memiliki pengaruh gaib atau hal apa sih? Ya, tulisan-tulisan itu seperti buku. Saya bertempat seperti itu. Mungkin salah satunya raja itu bertuliskan. Saya tidak mau menyebutkannya, tapi kamu bisa tahu. Saya tidak tahu. Saya itu tanya. siapa? Saya manusia, bukan jin, bukan demit. Saya manusia. Akan tetapi, Kenapa? di sini sangat terancam saya. Tidak, kalau kamu jujur. Katakan jujur. Yang benar. Lalu, bagaimana cara atau awal mulanya kalau kamu bisa menempati jasad anaknya ini, kisahnya? Ceritakan saja. Singkirkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu sama saja. Kenapa? Tidak ada adabnya. Dengan iblis. Harus gimana munduk-munduk kah? Harus bagaimana? Saya yang selalu membisiki agar anak itu akhlak dan adabnya tidak dipergunakan. Melawan orang tuanya gitu. Nah, proses masukmu atau cara kamu bisik itu dari luar tubuh atau di tubuhnya? Jujur katakan. Kadang di luar. Saya yang dari dalam itu, pasukan-pasukan saya sangat mudah untuk memerintah agar bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Termasuk saya, pemimpinnya. Lah, yang membuat dia susah dinasehati, bahkan cenderung agak nakal pribadinya itu kamu juga. Ya, mengarahkan ke hal-hal yang buruk. Caranya kayak apa selain membisiki? Banyak. Katakan saja, sebut. Saya ingin bertanya padamu. Weh, kamu tanya apa? Tujuanmu apa seperti ini? Saya ingin berkomunikasi, ingin mengetahuinya. Saya ingin komunikasi dengan kamu lebih dalam, lebih tahu mengenai perihal kamu. Itu saja. Saya masih bingung kenapa saya di sini. Nggak usah bingung. Ini. Bingungnya hilang semua. Ada teman saya di sini. Apa? Terkunci sementara. Udah fokus ke pertanyaan saya. Jika tidak mau menjawab langsung hancur. Potong-potong diledakkan. Iya, saya tahu. Terus sebagai seorang manusia seharusnya kan kalau seorang anak dinasehati orang tua kan secara normal kan mungkin dia akan mendengar orang tuanya, bukan malah menentang bahkan lawannya. Kalau halnya kan jelas kamu yang bisik-bisiki. Nah terus kok sampai kamu kuat membisik-bisiki, apakah ada bagian tubuhnya yang hilang? Mungkin rohnya, sukmanya. Sukma orang tua itu serta anaknya sudah kami tawan di dalam. Saya gantikan semuanya yang ada di tubuhnya dengan golongan-golongan seperti siluman. Kami memerintah
itu kedua orang tuanya Hmm. walaupun berbicara baik, walaupun menasihati, akan tetapi yang mendengarkan itu bukan dirinya sendiri. Tapi kalian kamu akhirnya nasihat itu mental. Tidak terpental, kami mendengarkannya beserta Terus? sama golongan kami. Terus? Lalu kita semua pasukan-pasukan kami berhak menolaknya. Ajakan-ajakan kebaikan itu pun saya dan pasukan saya tidak saya kerjakan. Terus ini, sebagai manusia dia kan juga mengerjakan ibadah-ibadahnya, tapi terkadang malah juga perbuatannya itu agak jauh. Salah satunya tadi, apakah ibadah-ibadah itu dia bisa membawa pengaruh baik, memberikan benteng supaya golongan kami tidak berpengaruh di tubuh manusia, wabil khusus remaja perempuan ini? Ya, benteng-benteng seperti apa? Ibadah-ibadah itu pun kami juga yang menggerakkan, mengasih gambaran-gambaran akan kegiatan semua yang dilakukannya, beserta tujuan-tujuan duniawinya juga saya perlihatkan. Jadi maksud kamu ibadah dia itu niat dan tujuannya itu salah hingga akhirnya ibadah itu nggak dampak positif apa-apa? Ya, nggak bisa jadi tidak ada benteng sama sekali keinginan akan beribadah dengan sebenar-benarnya. Oke, terus ini di tanah Nusantara ini kan banyak remaja-remaja perempuan yang dimana notabene mereka nanti akan beralih kepada fase dewasa. Tapi juga banyak kejadian remaja-remaja perempuan ini susah dinasehati, bahkan cenderung melakukan perbuatan kenakalan. Salah satunya mungkin kemaksiatan lah ujungnya. Apakah hal itu juga pengaruh seperti makhluk gaib seperti kamu kalau begitu? Ya, semua remaja-remaja itu juga ada golongan-golongan seperti kami. Apalagi yang baru-baru dari kemaksiatan tersebut terlahirlah seperti golongan-golongan iblis. Lah terus untuk menyadarkan manusianya itu harus gimana? Dibawalah ke dukun, orang pintar kan biasanya begitu manusia. Harus atau ya dianggap sebagai seorang manusia yang bergelar orang-orang pintar, alim. Ya, seperti itu. Kok bisa begitu? Jujur. Jujur kacang hijau. Jujur. Apa ini? Tidak seperti yang saya tempati. Otomatis kalau kamu jujur tidak akan merasakan efek sakit seperti yang kamu alami. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya dipukuli ini. Nah, terus untuk menyadarkannya itu gimana? Yang benar, bukan yang keliru, yang benar. Caranya? Cara untuk menyadarkannya hanya Allah yang bisa. Iya, memang manusia itu kan ya nggak bisa apa-apa. Jawabanmu itu ya sedikit tapi langsung makjleb. Kamu saya sudah jujur itu. Iya, jujur. Lah, kuntinya juga ingin tertawa. Di mana kuntinya? Ada di tubuh ini. Semua terkunci sementara. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang mau saya tanyakan kembali kepada kamu. Kalau kamu, Kenapa kamu tertawa? saya, ya wajar dong, saya manusia nggak boleh tertawa. Saya nggak boleh tertawa. Membicarakanmu. Siapa? Tidak penting untuk membicarakanmu. Kamu mau tanya apa lagi? Cepat keluarkan. Sebentar. Udah, ayo. Udah, kembali ke pertanyaan saya. Ini yang saya mau tanyakan. Kamu menyebutkan untuk menyadarkan manusia yang mungkin tadi susah dinasihati, bahkan dengan orang tua dan juga sangat nakal, itu Allah yang mampu, itu jelas. Namun Allah sendiri kan pasti jika memberikan sebuah masalah pasti akan memberikan solusi jalan yang terbaiknya, kan gitu. Seharusnya manusia itu jika punya kecerdasan, dia itu meminta bantuan ke siapa? Ke Allah langsung gitu, bisa kah? sudah ada jalurnya seharusnya. Jalurnya bagaimana? Orang tersebut harus memilih-milih dan harus tahu akan apa itu artinya bertobat dan Jadi kembali beribadah yang benar. itu jalurnya. Oh, namun nggak banyak dilakukan oleh manusia lain kalau begitu. Tidak banyak. Malah justru kalau mereka datangnya kepada orang-orang yang notabene pintar, notabene mereka itu dianggap manusia lain alim atau memiliki. Saya sudah bilang dari awal. Iya. Semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, namun kan ada golongan juga gaib yang bekerja. Ya. Kan begitu. Kalau orang yang disebut dukun kan mungkin golongan yang bekerja seperti kamu kan gitu. Dia pun juga ahli. Dia tidak terlalu percaya denganmu. Ya tidak apa-apa, itu hak manusianya. Terus ini ya mau saya tanyakan, untuk membersihkan pengaruh-pengaruh gaib fasik dalam tubuh manusia, khusus anak-anak remaja perempuan tadi, itu dengan cara apa? Apakah dibacakan mungkin amalan-amalan wirid atau mungkin dibacakan ayat-ayat tertentu atau hal apa? Itu bisa memunculkan maupun menarik semua golongan seperti saya, maupun siluman-siluman yang ada di luaran bisa masuk tergiring ke orang yang berzikir, karena zikirnya itu ada embel-embel duniawinya. Jadi malah akan menambahnya. Nah terus yang benar kayak apa? Ada cara membersihkan gaib fasik tadi. Nggak bisa dilakukan seperti itu. Yang benar itu bukan disembur, nggak bisa oleh orang-orang. Tidak bisa. Ternyata di sini ada sambungannya. Sambungan apa? Terlihat cahayanya. Kamu kan udah sampai sini, mau nggak di Islam? Kamu kan siluman, bukan iblis. Saya mau jadi iblis. Kamu dulunya kan jin. Ya. Mau apa tidak atau diledakan sekalian? Jangan. Mau apa tidak? Ya, saya mau aja. Tapi jangan bicarakan sama iblis. Tidak, saya tidak berbicara dengan iblis kok. Saya tidak mau bahas itu.
Panggil tuh teman-teman dari Setana itu, dari golongan jin siluman yang mau Islam. Nanti terlihat. Semua pengaruh-pengaruh iblis terkuat, belenggu-belenggu iblis seluruhnya terputus. Iblis di dalam Setana ini seluruhnya terikat menjadi satu. Semua belum bisa mengerti. Aja itu diajak sekarang Semuanya ke sini. semua gaib-gaib jin siluman yang masuk. So, ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Astagfirullah Astagfirullah. Rabbi min kulli danbin wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad dan izin semua nurjaya nirwana iman Islam laku al-majudamu dan pasukan dan kunti dan juga Sulaiman Madinah. Semakin kamu rasakan iman Islamnya lebih dalam, kamu dalam semakin dalam, semakin sejuk, sedusta berak-berak enak meledak terlempar seluruhnya. Semua syariat Islam lengkap dan seluruh cara ibadahnya. Saya mohon dengan izin semua percaya amalnya dari Sang Hyang Nurjana dan kalau maunya lengkap masuk kembali menjadi jin, kewujud asalnya sejak dan iblis terputus. Yang pernah kalian ambil itu kembalikan, kotoran-kotorannya bersihkan. Sudah saya kembalikan. Sudah semua. Kotorannya bersihkan, pengaruh-pengaruh negatif yang tertinggal itu bersihkan semua. Dan kalau meninggalkannya itu gunakan semua ilmu itu lengkap. Menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, saya Nurjaya Nirwana, saya minta kotoran-kotoran yang ada di ini nih, juga yang ada di orang tuanya, semuanya saraf-sarafnya, kotoran-kotoran yang sangat melekat itu, semuanya tarik ke jasad tangan orang ini.
hati seluruhnya langsung dihancurkan. Allah. Sallallahu. Seluruh efek-efek untuknya pengaruh-pengaruh buruk di hati membuat keras dari gaib, kerajaan dan kotorannya ketarik ke tangan saya di hati dan dikatakan. Sudah. Ya, saya izin memohon kepadamu. Kenapa? Mengobatinya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jen beliau saya Nurjayani Nirwana. Saya minta kepada surga semuanya yang bisa menyambungkan saraf-saraf, sambungan-sambungan yang ada di otaknya semuanya. Sallallahu Muhammad sallallahu semuanya merata dari kaki sampai ke atas. Sallallahu Muhammad. Saya tidak pernah merasakan kekuatan seperti ini. Alhamdulillah, disyukuri. Sekarang kita pasti buat kami semua dan susah bersama. Sudah. Sebelum kita berpisah, kamu punya pesan apa lagi mungkin yang bisa kamu sampaikan? Ya, seperti tadi. Bertaubat dengan jalur yang benar. Jadi nggak salah-salah gitu. Iya. Kedengarannya kan manusia hanya mereka melihat buku, melihat referensi kitab ataupun teknologi. Iya, harus ada yang membimbing. Harus ada gurunya. Bukan asal-asalan. Bukan. Dan guru itu pun benar-benar seorang guru, bukan asal-asalan juga memilihnya. Iya. Itu pun dia sudah ada sambungannya bersama dia. Harus ada gurunya. Walaupun amaliyahnya sama, akan tetapi tidak ada gurunya. Nanti menjadi celah golongan-golongan seperti yang ada di luar sana. Oke, terima kasih banyak. Jadi balas buat kamu positif. Perintah saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjaya. Ini apa kerjaan? Dari baik ini mas. Dia itu ya kerjakan nanti. Iya. Karena kata pada perintah Allah. Saya izin berpesan kepadanya satu lagi. Silahkan sampaikan. Saya memohon maaf atas kelakuan diri saya. Ya. Mungkin sebagai pribadi nanti akan belajar untuk memaklumi kan gitu. Iya. Sama-sama berbenah pribadinya masing-masing. Anda pun begitu, kami manusia dan orang yang pernah Anda ganggu, hanya pun nanti semoga saja mendapatkan kepahaman. Pikirannya. Ya, amin. Ya silahkan dibawa keluar. Kebetulan tubuh di atasnya itu juga diangkat sekalian. Ya. Adalah anaknya tadi dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud. Dari luar ini. Juga ada yang dari istrinya. Semuanya. Gabung jadi satu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya sudah. Silahkan kamu keluar. Salah. Ini efeknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon efeknya hilang. Fresh. Semuanya sallallahu alaihi Muhammad. Udah mau. Saya dia Mas Bay. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit mengenai daripada perbincangan atau dialog kami di kesempatan kali ini mengenai perihal
ya banyaknya request mengenai sisi negatif yang dialami anak-anak remaja dari para netizen di channel Padukan Gaul ini. Dan satu hal, sebagai orang tua perlunya menyikapinya dengan bijak dan benar. Karena apa? Jikalau nanti menyikapinya salah, maka nanti pun akan mungkin dengan cara-cara kekerasan ataupun hal-hal lain. Nah, jika nanti dengan cara-cara itu malah mungkin akan membuat halnya tambah lebih buruk lagi. Jadi cermati, pahami dengan jeli dan benar. Semoga saja menjadi pengaruh bahkan pola pikir yang benar dan baik, dan akhirnya pun berpengaruh baik pada kehidupannya pemirsa semuanya. Lebih-lebih bisa digunakan untuk iktibar kita semua sebagai pribadi manusia. Dan dari kami jika banyak sekali kekurangan kesalahan itu karena kesalahan kami sebagai manusia insan biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan kebenaran itu bukan dari kami, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari konten ini pun seperti yang sudah kami sampaikan, jikalau ini kebenaran dari Allah datangnya, namun jikalau ini kesalahan dan banyak negatifnya dan mungkin sulit untuk diambil positifnya, anggap saja sebuah sisi hiburan bagi para pemirsa semuanya. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih atas atensi dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.